Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simvastatin, tentang sifat fisikokimianya. Nah, jadi di sini jurnal utama yang saya ambil itu dari Pharmaceutic, di mana dia telah terakreditasi Q1. Nah, pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa simvastatin itu memiliki struktur kimia yang sangat limfofilik, ditunjukkan oleh nilai log P atau koefisien partisinya itu yang tinggi yang bervariasi dari 0,25 hingga 45. Nah, selanjutnya juga bisa kita lihat dari struktur kimia simvastatin, di mana strukturnya ini banyak mengandung gugus nonpolar seperti gugus metil atau CH3 yang ini. Nah, kemudian juga ada cincin lakton dan cincin hidrokarbon dalam strukturnya yang menyebabkan kelarutan simvastatin dalam air itu sangat rendah. Nah, berdasarkan jurnal pendukung yang saya ambil, yang sudah terakreditasi Q1 juga, dia dijelaskan bahwa simvastatin ini berdasarkan Biopharmaceutics Classification System atau BCS diklasifikasikan sebagai BCS kelas 2, yaitu kelarutannya rendah dan permeabilitasnya tinggi. Kelarutan, disolusi, dan permeabilitas obat itu adalah parameter fundamental yang mengontrol laju dan tingkat penyerapan obat dan bioavailabilitasnya. Nah, meskipun memiliki permeabilitas tinggi, pemberian simvastatin melalui obat oral itu yang mencapai sirkulasi darah sebagai metabolit aktif atau bioavailabilitasnya itu hanya 5% dan sebanyak 95%-nya terikat pada protein plasma. Nah, ini sesuai dengan em, kutipan pada jurnal yang saya ambil. Nah, kemudian karena simvastatin ini bersifat lipofilik tadi dan memiliki kelarutannya rendah, obat ini sulit larut dalam cairan gastrointestinal atau cairan lambung kita dan mengalami disolusi yang lambat sehingga hanya sebagian kecil yang berada dalam bentuk terlarutnya. Jadi, permasalahan utama simvastatin itu adalah kelarutannya yang rendah dan laju disolusinya itu yang lambat. Nah, jadi permasalahan yang saya ambil berdasarkan jurnal utama yang saya ambil itu kenapa peningkatan kelarutan dan bioavailabilitas simvastatin itu tidak dilakukan dengan memodifikasi struktur kimianya, melainkan melalui pendekatan desain formulasi, khususnya dengan sistem solid lipid nanopartikel SLN yang sesuai pada jurnal yang saya ambil. Nah, berdasarkan berdasarkan jurnal pendukung yang saya ambil dari Journal of Pharmaceutical Healthcare dan Science itu yang telah terakreditasi Q2, di sini dijelaskan bahwa simvastatin itu sebagai produk lakton yang hanya aktif setelah dihidrolisis. Nah, modifikasi struktur kimia ini berisiko mengganggu fungsi produknya, sehingga menurunkan lipofilisitas dan mempercepat perubahan menjadi bentuk asam hidroksi yang kurang mudah diserap. Nah, sehingga justru menurunkan bioavailabilitas serta mengubah profil farmakokinetik dan farmakodinamik yang telah terbukti secara klinis. Nah, karena masalah utama simvastatin itu terletak pada kelarutannya yang rendah dan first pass metabolismenya, maka pendekatan yang lebih rasional itu adalah memodifikasi sistem pengantaran obat, bukan struktur molekulnya. Nah, berdasarkan jurnal yang ini tadi, salah satu strategi yang terbukti efektif adalah penggunaan solid lipid nanopartikel atau SLN. Nah, obat yang lipofilik seperti simvastatin ini dilarutkan dalam matriks lipid pada SLN sehingga kelarutannya di saluran cerna itu meningkat. Nah, ukuran partikelnya itu yang sangat kecil, sekitar 260 nanometer, juga memperluas permukaan kontak obat dengan cairan tubuh yang membuat obat lebih cepat larut dan terserap. SLN ini juga menjaga bentuk aktif obat tetap stabil dan kalau ditambah polimer seperti chitosan atau alginat, partikel bisa menempel lebih lama di usus sehingga penyerapan dan bioavailabilitasnya itu meningkat. Sekian dan terima kasih.